menurut saya, pengalaman saya, kita cari solusi tanpa perlu merevisi pun rasanya bisa. Sekarang rekrutmen P3K juga untuk Komisi Aparatur Sipil Negara, juga mohon hal-hal seperti ini menjadi perhatian karena ini nasib jutaan orang. Mereka juga punya keluarga, mereka juga adalah warga negara yang memiliki hak yang sama. Menjadi pelayan publik itu tidak mudah dan negara tidak akan berjalan, bisa lumpuh tanpa pelayan publik. Jumlahnya cukup banyak di seluruh tanah air. Sekali lagi kita akan terus berjuang. Titip juga untuk teman-teman Komisi 2, saya bukan Komisi 2, tapi saya memang dari pertama masuk anggota DPR, ini menjadi salah satu PR yang menurut saya wajar, bukan wajar, harus mereka mendapatkan haknya dengan pengabdian yang luar biasa. Usia di atas 35 tahun bukan halangan, bukan alasan negara untuk tidak merekrut para pelayan publik. Tadi Ibu Mama Nono sendiri sudah bercerita, saya sepakat menjadi pelayan publik khususnya bidang pendidikan dan kesehatan itu bukan sarjana, bukan sekolah, tapi praktek dan mendidik anak-anak di usia dini itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus berterima kasih sama mereka. Cara berterima kasihnya kita perjuangkan bersama. Rekrutmen tenaga kontrak honorer pelayan publik non PNS yang sekarang menyebar di seluruh tanah air. Kami mendesak rekrutmen yang berkeadilan dengan memperhitungkan masa kerja. Apakah bisa? Bisa lah. Kita nih sama-sama digaji sama rakyat, termasuk mereka juga bayar pajak. Wajar lah. Ini bukan tuntutan yang berlebihan. Kita sama-sama punya sumpah jabatan. Tolong foto terus kirim ke teman-teman guru kontrak itu. Ya, kita sama-sama punya jabatan, ada sumpah jabatan. Insya Allah saya percaya Jokowi, para menterinya juga tidak hanya bekerja dengan rasionalitas, tapi juga dengan hati yang merupakan amanat konstitusi. Kan katanya kita sama-sama setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, adil dan makmur, bukan hanya jargon pidato, tapi hal-hal seperti ini kita buktikan bersama. Insya Allah bisa, dan mohon doanya sekali lagi. Alhamdulillah Menhan yang baru Pak Azwar Anas beserta jajarannya di Kementerian Aparatur Sipil Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, lalu kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian juga Menteri Hukum dan HAM, Seskap, dan kemudian juga Menteri Keuangan siang ini sedang membahas jaminan sosial untuk para pegawai non PNS di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Teman-teman, sambil kita memperjuangkan status kepegawaian para kontrak honorer di instansi pemerintah di seluruh Indonesia, kita mohon doanya karena jaminan sosial ini penting ya. Jadi sambil ini simultan aja lah status kita perjuangkan. Tapi saya ingin Mama Nono dan semua pelayan publik mendapatkan jaminan kesehatan bagi keluarganya, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Saya dengar kabarnya hanya 3 dulu sementara, kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Tapi saya merekomendasikan dalam surat resmi saya kepada para menteri, jangan ditutup ruang untuk mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun untuk para pelayan publik non PNS. Atau juga skemanya memang dipotong upah sama dengan pekerja yang lain, sama dengan PNS. Kalau ini bisa diperjuangkan, Bapak Ibu kan sering ke luar negeri, mana ada guru di luar negeri yang nggak punya pensiun, nggak punya hari tua. Semua punya. Ini soal sistem kok yang harus kita bangun. Insya Allah berkah ya. Mohon bantuannya, mohon dukungannya dari seluruh rakyat Indonesia, terutama para pejabat yang luar biasa terpilih. Berarti orang-orang pilihan, juga DPR-nya terpilih karena orang-orang pilihan yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi. I'm proud of you. Bersama penjelasan dari Ibu Rike Diah Pitaloka, di mana beliau mengatakan bahwa rekrutmen non ASN ya menjadi aparatur sipil negara yang berkeadilan, bahkan Menpan RB, Kemendagri dan Menko atau pihak-pihak terkait kemarin di tanggal 24 itu melakukan pertemuan terkait jaminan sosial, bukan hanya guru, bukan hanya kesehatan, tapi semua honorer, baik di pusat maupun daerah. Seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada informasi dari media gpnn.com. Ini informasinya 25 Januari, di mana dikatakan bahwa seharusnya, nah di sini ada kata seharusnya pemerintah membalas budi guru honorer angkat jadi ASN P3K atau PNS. Nah, ini ya, sebagai balas budi rekan-rekan ya. Nah, ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rike Diah Pitaloka, bahwa jasa-jasa tenaga honorer pelayanan publik ini harus mendapatkan yang terbaik. Anggota Komisi 10 DPR RI Profesor Zainuddin Maliki mengatakan pemerintah seharusnya membayar utang budi kepada guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara, P3K atau PNS. Hal itu disampaikan Prof. Zainuddin merespon wacana honorer dihapus 2023 sebagai implementasi atau perwujudan dari PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PP itu mengatur bahwa 28 November 2023 struktur kepegawaian di Indonesia hanya mengenal dua jenis ASN, yaitu PNS dan P3K. Jika ketentuan di PP 49 2018 tersebut benar-benar diterapkan, maka mulai 28 November 2023 tenaga honorer dihapus atau ditiadakan. Kalau pemerintah berniat baik, kalau pemerintah berniat baik, seharusnya dia juga membalas budi para guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi ASN. Ini disampaikan oleh Prof. Zainuddin. Legislator fraksi PAN DPR RI itu menilai persoalan honorer terutama guru sudah berlarut-larut. Bahkan Mendikbud Nadiem Makarim pernah menjanjikan mengangkat 1 juta guru. Namun ini tidak pernah terpenuhi karena usulan Pemda ya, karena usulan Pemda yang tidak pernah cukup. Seperti itu ya. Namun janji tersebut hingga kini tidak pernah terwujud karena pemerintah daerah enggan memanfaatkan peluang tersebut karena gaji mereka bakal dibebankan kepada APBD. Namun kemarin kita sudah share juga video pada saat Mendikbud rapat rekan-rekan ya, di mana beliau tidak mengatakan Menko tidak akan mentransfer DAU untuk penggajian guru honorer ini atau ASN P3K nantinya ketika Pemda betul-betul belum mengangkatnya. Seperti itu. Belum lagi adanya persoalan guru lulus passing grade jadi P3K, tetapi mereka belum mendapatkan formasi sampai saat ini meskipun ada solusi yang sedang dijalankan mengacu skala prioritas. Oke rekan-rekan ya. Jadi ini permintaan atau harapan daripada Prof. Zainuddin Maliki. Kesimpulannya, kata Prof. Zainuddin, kalau pemerintah mau menyetop honorer boleh-boleh saja, tetapi konsekuensinya harus bisa memenuhi kekurangan pegawai di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Masing-masing instansi itu kekurangan pegawai. Kalau Kemendikbud kekurangan guru 1 juta 50 coba diisi, tetapi sampai hari ini belum sampai 500.000. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu menyebut selama ini kekosongan guru itu diisi oleh honorer. Ini yang membuat PAN RB itu dilema rekan-rekan ya, sebagaimana apa yang beliau sampaikan di media yang ada di video kami sebelumnya. Sebenarnya dilema jika ingin menghapus honorer juga. Itu sebabnya dia berani mengatakan pemerintah berutang budi kepada para pendidik non-ASN. Di saat pemerintah belum bisa mengisi guru ASN, itu diisi honorer. Dia mengabdi dengan bayaran 150-200 ribu bertahun-tahun. Bahkan ada yang kurang dari 150 ribu per bulannya.
Oleh karena itu, jika pemerintah kuku ingin menjalankan kebijakan penghapusan honorer, maka konsekuensinya harus dipenuhi juga. Mau menyetop honorer silahkan, tetapi kekurangan-kekurangan itu akan diisi dengan pegawai berstatus ASN P3K atau ASN PNS. Ini konsekuensinya. Mau dicari solusi macam apa lagi? Karena jika PP 49 2018 memang diwujudkan, diimplementasikan, maka hanya ada 2 status ini yang akan muncul, yaitu P3K atau PNS. Nah, senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Riki di Pitaloka, supaya sudah saatnya ya pemerintah ini mengangkat tenaga honorer non-ASN, bukan hanya kesehatan, melainkan juga guru dan penyuluh dan lain-lain. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, semoga pemerintah betul-betul akan membalas budi tenaga honorer ini. Kasihan sudah banyak yang puluhan tahun mengabdi. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.